Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gue di sini di channelnya Mas Panas. Sekarang berada di studio utama, yaitu kamarnya Mas Panas 617. Dan kita hadirkan seperti biasanya Mas Gendut. Oke, Mas Gendut ke sini. Siap. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas 5 peluang usaha saat pandemi, ciptakan pundi-pundi hasil rupiah. Siap. Itu kelihatannya mantap sekali. Itu dari mana itu, Mas? Ini dari merdeka.com. Merdeka.com. Source-nya ada nanti di link di deskripsi. Saya cantumkan. Seperti biasa. Kita tetap menghargai karya-karya, tetap menghormati dan menghargai karya-karya yang orang bikin, yang bikin. Jadi kita cuma di sini kadang kembali men-sharing gitu ya. Iya, oke, siap. Nah, ini dibuat di hari Jumat 25 Desember 2020. Jamnya itu 13.43. Reporter Mutia Anggraini. Ya tadinya kita juga mau bikin konten berkaitan dengan politik, cuma maksudnya kemarin kan bukan berkaitan dengan politik, cuma reaksi kita terhadap istilahnya kebijakan dari pemerintah itu terhadap dampaknya kepada kami gitu, rakyat-rakyat kalangan kaum bawah gitu. Jadi ya bagus, Pak Ganjar sudah berjalan 2 hari. Apa ada kendala atau gimana? Ya pastinya ada lah ya. Tapi ya tetap nyatanya sudah berjalan 2 hari. Dan ya memang terima kasih buat kalian yang menonton setia menonton. Kemarin video ini sudah tembus 450 penonton. Terima kasih sekali buat kalian ya. Terus juga jamnya kemarin sangat bagus sekali. 19,6. Terakhir saya nonton itu 19,6. Dan terima kasih sekali buat para subscriber yang sudah sekarang sudah 1940. Nah, itu sangat terima kasih sekali buat kalian. Nah, lanjut ke topik yaitu jadi di masa pandemi yang seperti ini itu ya banyak sekali ya usaha-usaha yang nuwun sewu itu yang nggak cuma tutup sementara, bahkan tutup selamanya, itu banyak sekali. Luar biasa. Pandemi ini dampaknya sangat luar biasa dan itu sudah berjalan 1 tahun. Bentar lagi itu, malah kemarin saya lihat itu di status WA teman saya itu ada one anniversary. One anniversary ya, Mas. Jadi ulang tahun corona yang pertama, Mas. Corona itu udah 1 tahun. 1 tahun berlalu sudah. Iya, sudah bukan berlalu, Mas. Berjalan. Berjalan ya. Masih berjalan. Masih berjalan ya. Itu luar biasa. Gak tahu nih selesainya mau kapan ya. Gak tau. Kayaknya seperti ada aturan ini cepat selesai ya, Mas. Cepat selesai mungkin, mudah-mudahan ya. Tapi jangan keseringan Pak Ganjar ya. Yakin nasib rakyat kaum pedagang nuwun sewu kaki 5 karena aplikasinya di lapangan juga kayak gimana gitu, harus tutup beneran gitu ya. Kasihan yang walaupun cuma libur 2 hari, teman saya itu yang makan 1 hari untuk makan 1 hari, kerja 1 hari untuk 1 hari itu ya benar-benar luar biasa. Nah tadi saya dengar ada yang sampai berhenti ngerokok buat makan ya, itu bagus kalau masih bisa digo kayak gitu lah. Nek sing sama sekali orangnya udah nggak ngerokok, udah nggak punya duit, ya ngenes. Nah gitu, apalagi yang nuwun sewu kalau punya balita, itu kasihan sekali. Jajan jaluk karep ngek, guys, pokoknya luar biasa. Oke, kita lanjut ke topik. Karena bahas itu sangat asik gitu, luar biasa pandemi. Jadi nanti kapan-kapan kita bikin lagi ya. Ini kita bahas peluang dulu. Jadi peluangnya iya. Nah, pikirannya fresh, Mas. Fresh dulu. Orang terus. Jadi mungkin dari konten kita kali ini ada inspirasi jenengan yang ya mungkin masih punya sisa modal lah ya, sisa modal itu mungkin bisa dicake nggo usaha ini gitu. Ini nanti ada ini dari admin tadi memilih ini untuk jadikan konten malam ini. Iya, malam ini siap. Pokoknya saya bacakan, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar masyarakat merasakan dampaknya. Ya sih, benar banget. Enggak cuma sebagian besar ya. Ini dijelaskan juga tak sedikit pula masyarakat yang juga mengalami kekacauan keuangan hingga kehilangan mata pencarian sebagai tumpuan utama. Nah, ini udah jelas dari sini. Dari sini aja sudah kelihatan jelas. Kalau reporter itu non sewu
tangannya, tulisannya itu sudah dijamin faktanya gitu. Kalau kayak saya cuma kadang-kadang masih enggak nih mungkin tapi kalau reporter kayak gini sudah terjamin pasti valid lah ya. Iya. Terus lanjut. Namun sebenarnya hal tersebut tidak perlu dicemaskan dengan menggunakan daya kreativitas. Jadi yang para kreativitas itu malah memutarbalikan ya Mas. Jadi istilahnya di sini kalau bisa itu menggunakan daya kreativitas lah. Ini kalau orang yang punya daya kreativitas lah sing ora Mas. Nah, bener kan? Yang belum punya kreativitas mungkin dengan nonton ini nanti kita beberkan, mungkin punya sedikit inspirasi. Inspirasi. Pembian kan ya Mas. SpongeBob ini inspirasi. Kadang sedikit diganti bacot. Namanya Mas. Iya, begitulah dunia netizen lah ya, dunia internet ya. Lanjut dari tadi, dengan daya kreativitas kita dapat meraup pundi-pundi rupiah. Rupiah aja gede Mas. Tulisannya gede kan ya, berarti katanya rupiah itu luar biasa menarik. Kayak ini contohnya kalau nggak punya duit itu gabut, ngenes pokoknya. Nggak mau itu Mas. Iya, lah nih sih orang di duit sih ya. Oke, kita lanjut. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, penting bagi kita untuk mencari peluang usaha untuk meraup keuntungan. Tentunya sih benar. Iya, memang harusnya kayak gitu. Cuma terkadang beberapa orang itu ya satu ragu, keduanya modal pas-pasan mau dicakkan seperti itu mbok orang balik Mas. Jadi modalnya disimpan bae dhisit gitu. Padahal ya kalau menurut ahli-ahli dagang seperti saya modal ya puter bae. Urusane kok kari bangkrut ya karuan sisan gitu. Tapi kadang ya nyong-nyong dewek kemana-eman. Ya maklum manusia. Lanjut. Berikut beberapa peluang usaha selama pandemi yang dapat meningkatkan keuntungan kita meski kondisi perekonomian dunia tengah digempur habis-habisan ya. COVID-19. Dirangkum dari laman COVID-19 Go.id. Nah, ini jadi rangkuman juga gitu. Ini dicuplik, kami mencuplik lagi gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, oke siap. Yang pertama, udah nggak sabar kan? Makanan siap saji. Bacakan Mas. Peluang usaha yang pertama itu makanan siap saji. Kalau pandemi kayak gini sebab ya saat pandemi itu banyak orang yang justru mengurangi intensitas untuk menyantap makanan secara langsung di luar rumah. Jadi makanan siap saji itu nggak pengen ribet ya kan ya Mas. Gitu. Banyak orang justru menghindari kerumunan yang dapat diciptakan di dalam rumah makan. Jadi istilahnya orang itu cenderung misalkan rumah baik kayak gitu ya. Nah dari itu kita bisa membuka usaha di bidang makanan siap saji yang tentu saja terjamin kebersihan hingga gizinya. Dengan membuka bisnis makanan siap saji, bukan hanya mendapat keuntungan, namun kita juga dapat membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Nah, kalau makanan siap saji kayak gini berarti seperti online lah ya Mas ya, online istilahnya. Online, GrabFood ya. Ya bisa terus. Gitu. Kalau zaman sekarang banyak lah makanan siap saji itu banyak sekali, tapi mbok jenengan ada umpamanya ya nggak harus makanan siap saji, kayak kue-kue yang siap saji juga bisa. Kue ulang tahun itu banyak kok yang pesan. Kayaknya ulang tahun nggak terkendala pandemi sih ya Mas ya. Iya. Tetap kan? Kan itu kan di desa biasanya ya. Nah itu kan tetap kan ada anak-anak ulang tahun itu pasti tetap dirayain kan, walaupun pandemi kayak gini kayaknya ulang tahun itu sesuatu yang istimewa. Ya, masih istimewa gitu. Nah, aku sih anakku atau ulang tahun ya kadang nang ontine dibeliin roti gitu. Ya ontine sih ya. Siap. Enggak apa-apa. Oke. Yang kedua itu lanjut. Masker siap pakai. Kadang orang sih nggak pengen ribet ya Mas. Kadang beli ini itu. Ini juga saya sedikit berkomentar. Masker siap pakai. Saya sedikit jeli terhadap kata-kata sih ya. Masker siap pakai lah, kalau nggak siap dipakai buat apa kita beli? Iya ya, bener. Kalau Mbak Anggra ini mungkin kalau lihat video ini ya saya benerin lagi. Saya walaupun dengan jurnalis saya tetap menyalahkan ini arti dari katanya, tetap saya komplain. Saya itu jeli terhadap kata-kata.
masker siap pakai. Enggak siap dipakai ya suara usah dituku. Ngapain gitu loh ya. Oke. Lanjut Mas. Jadi intinya di sini mungkin masker sekali pakai mungkin. pakai, ya. Coba. Seperti masker yang medis itu ya. Nah, coba kita baca deskripsinya. Selain makanan siap saji, peluang usaha juga dapat ditemukan di berbagai kebutuhan sehari-hari. Ya sih, benar. Selama pandemi Covid. Salah satunya yakni dengan menyediakan masker kain yang siap pakai untuk dijual. Oh, masker kain yang siap pakai. Iya, benar. Caranya cukup buat masker kain sesuai kreativitas dan tak lupa untuk tetap mematuhi standar masker kain yang berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Itu yang 3 lembar itu maskernya itu Mas. Nah, dengan begitu Anda dapat memperbaiki kondisi keuangan secara perlahan. Kayaknya modalnya ya cukup gede sih ya Mas. Ini Mas dari penjahit itu mungkin bisa ya. Nah, kalau penjahit bisa Mas. Saya umpamanya kalau orang yang mau usaha seperti itu, kalau yang nuwun sewu nggak punya basicnya, yakin mumet menjahit itu nggak mudah. Nggak mudah ya. Oh, iya. Tapi bagi para penjahit mungkin ini bisa bagus solusi, ya, bisa solusi ya. Daripada nggak ini apa sih kayak kelambi sing mungkin lagi ora pati ya tarik mah mahal ya. Kayak modalnya cilik kayak apa kain perca pretelan kayak tumpuk dadi siji dimotif umpamane ya di kepriye carane lah umpamane nggo butuh siji kayak mengene kudu tambalan 5 ya ora apa-apa iki tapi digawe mozaik gitu. Masker mozaik kan mungkin lucu lagi ya. Heeh, ora apa-apa sih. Ya mbok lumayan ya, Mas. Iya. Lanjut. Oh iya. Ketiga ini produsen makanan beku lah kalau ini bagus ini. Prospeknya juga luar biasa tapi modalnya ya jos-josan. Butuh freezer ya Mas? Oh iya, freezer pikir regane pira Mas? Ngarani kan iki ya nggo sultan lah usahane. Sultan nek usahane wong kaya nyong kere hore ya. Ora kuat. Tapi kalau mungkin yang punya modal lumayan, ini bagus, cepat kembali. Pasti cepat istilahnya cepat balik modalnya. Tapi kalau kayak saya untuk ngangkat modal yang segini ya kayaknya agak kesulitan. Sedikit berat. Dulu Mas, nyong kepengen madan apa gitu. Oke. Ya. Sepertinya tadi Mas Gendut ada nyinggung videonya mati ya. Macet itu kayak biasanya wis gawe suwe-suwe macet wae. Mangkel. Iya, oke. Gimana itu deskripsinya, isinya? Peluang yang tak kalah menarik yakni sebagai produsen makanan beku. Tentu saja karena ini konteksnya di sini udah pakai kata produsen ya modalnya gede karena produksi gitu ya, modalnya gede produsen makanan beku. Saat pandemi itu memasak dapat menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang. Ya emang kadang yang masak ya Mas ya. Pada masak dewek Mas. Jadi vlogger mak-mak itu banyak Mas. Banyak Mas. Vlogger mak-mak itu apa masak itu viewernya juga luar biasa, tapi kayak aku ora bisa masak kayak bae lah ya. Masak mie lah, aku bisa masak mie. Semua yang masak ngeracikin itu juga istri saya cuma jual aja, bagian penjualan. Oh, alat jenengan ramun niaga. Jadi usaha saya itu bareng-bareng, jadi diangkat bareng istri, masak di rumah, nanti saya jualan. Duitnya maring istri semua karena saya nggak mengelola keuangan. Jadi pokoknya uli sepiro-piro brok ngono. Yang paling kadang ngelong tak mau tuku duit ya. Saya masih merokok soalnya. Kadang-kadang juga nggak merokok. Tapi ya lebih sering merokok. Karena ngerokok gue dari madan dikurangi ya boleh ngerokok ya iya. Uang sebungkus isinya 20 terus tak kurangi siji tapi duit kan kurang Mas garis 19. Saya terus Mas. Mengurangi duit. Lanjut Mas. Oh ya siap. Pak. Yang guru-guru paling kan guru-guru ya sebenarnya mereka nggak nganggur Mas, tetap ada kegiatan online cuma nyambi dalam arti nyambi di sini nyambi buat les privat ya. Tapi sebenarnya online ya gitu kayaknya bisa pasti harus secara online karena sekarang luring pertemuan langsung itu kayaknya kayak di sini tuh banyak apa bimbel-bimbel kayak gitu semua pada tutup kok. Jadi memang nggak ada yang buka. Rata-rata sekarang pada online. Jadi memang dari rumah gitu. Ya istilahnya
orang tua yang masih punya anaknya kecil-kecil yang melenger gitu ya kan. Belum lagi yang masih TK ya Mas. Oh iya. Udah bayar terus habis itu. Nice. Pokoknya mbuh ya, mudah-mudahan nanti kalau anak saya masuk sekolah itu pandemi ini udah berakhir, jadi ya Amin amin. ya segera pulih lah gitu, nggak kayak sekarang inilah ya peraturan pemerintah. Mau nggak mau sebenarnya itu bukan pemerintah nggak punya pilihan, tapi mau nggak mau memang harus disiapkan yang seperti itu gitu. Ya, jadi kita gimana lah gitu caranya gitu ya, mensiasati ini apa peluang usaha tadi. Ada yang pertama apa tadi Mas? Bentar. Apa tadi yang pertama? Makanan siap tadi, yang kedua itu masker siap pakai atau sekali pakai juga mungkin bagus kan. Anak yang mau kadang males nyuci Mas, masker dinggo wis perjalanan jauh karo wain-wain nambun orang karuan bereng-berengan buang paper. Nah itu peluang usaha itu, menciptakan orang-orang sing modelnya kayak gue kayak disiasati lumayan. Wong males sih. Yang ketiga produsen makanan beku. Tadi ada les privat itu. Yang keempat les privat itu ya tadi itu para guru-guru otomatis harus memang tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi ya Mas. Kalau yang belum ya nanti kalau yang belum gimana kita menyekolahkan, maksudnya les maring wong sing istilah nggak terpercaya lah, nanti pelajarannya apa gitu kan mumet ya. Emang harus yang bagus lah gitu, karena les bayarnya larang otomatis. Yang kelima kita bahas ini yang kelima sangat apa ya ini ya rekomen ini bagus. Cuma ya tetap kalau yang punya kontak 5.000 kayak jenengan Mas, kalau kayak saya ya ora payu wong tua kabeh Mas. Oh alah wong tua kabeh toh. Iya, jadi di sini itu yang kelima itu luar biasa. Kopi siap antar. Kayaknya zaman iki kan ana sing semales itu kayak Mas Ana ya kayaknya ngomong kok pandemi sih ya. Berarti ini banyak orang yang hobi itu ngopi. Ngopi tapi ya karo ngobrol-ngobrol gitu sebenarnya. Kalau ngobrolnya kok online. Bagian ngobrolnya kok online, yes kopine tak siap nanang nyong. Nah itu gampang, modalnya jangan bisa beli kopi ada mungkin yang tet, nah itu sama yang tet, nah itu bisa. Sing tanpa gula Mas intine lho. Aku diracik dhewe Mas. Kuwi anggere tak sebut mereknya lah orang iklan ya repot mbok kaya kowe. Aduh, pokoknya sing tet ya mau ya kowe lah. Itu nanti kita olah karena itu tanpa gula, mungkin bisa dijadikan apa dalgona atau warna-warna ya kan itu. Oh iya, kopi dalgona itu kan itu lagi anak-anak remaja zaman sekarang itu, apalagi ciwi-ciwi itu sangat hobi Mas itu. Dalgona coffee. Dalgona coffee itu banyak. Kayaknya enak sih. Banyak. Saya pernah coba itu enak. Resepnya juga banyak, kita browsing aja di Mbah Google. Mbah Google. Nah itu mau nyoba cara gawe dalgona ya, tapi aja nggak bahasa Jawa juga. Tapi di sana juga ada. Google ada apa preferensi pengaturan bahasa itu bahasa Jawa ada, Sunda juga ada. Jadi gawe kopi dalgona ya carane wis metu kabeh nang kono protok. Isine ya para konten kreator kayak kita ya Mas. Gawe kopi kayak kuwi ya. Anda dapat membuka peluang usaha untuk membuat kopi enak dan mengantarkannya kepada para calon pelanggan. Ya benar. Buat dan kemas hasil kreasi Anda dengan menarik untuk mendatangkan para pelanggan agar kembali dan menciptakan keuntungan berlipat. Ya jelas berlipat Mas, karena sih kopi tuku mamane kayak nang ibu jenengan, sesasat kayak sing 5.000 gede banget kan. Kayak iso dadi nggo pirang gelas kayak dipres. Mamane dipres kan jadi rasanya lebih halus kayak pres-presan kemarin itu. Rasanya lebih halus. Nah itu nanti bisa diolah berbagai macam, campuri susu, coklat atau warna-warna lah gitu. Itu campuri krem, pokoknya warna-warna itu banyak sekali. Dan itu juga kayaknya peminatnya banyak, wis nganggo es apa kocok priwe. Wah, bayang natok jane nyong ya ngelih, tapi nyong lagi diet ya, masih dalam program diet. Sudah berapa kilo sekarang? Turun 10 kilo Mas. Jadi sekarang 104 ya, dari 114 ke 104. Saya nggak punya videonya karena memang izin video abot nimbang 114. Tadi ketemu sama keponakan aja nggak ada separohnya saya. Ini juga kayaknya kalau saya dibelah jadi dua dia nggak ada separohnya. Berarti palingnya berapa gitu lah.
Saya Oke, tambah lagi ini di luar dari konteks dari merdeka.com itu ada beberapa peluang usaha Monggo, Mas. lagi. Monggo silakan Mas Oh, tadi. saya. Kalau saya sih pertama ya buat usaha itu RT RW net. Karena kan itu kan dari misal dari apa ya ISP itu biasanya itu sekarang 300.000. ISP itu apa Mas? Internet apa ya? Adalah pokoknya. Enggak, maksudnya itu dari ISP itu dari mana Misal maksudnya? dari itu IndiHome. Oh, dari Bisnet, penyedia gitu ya. layanan. Penyedia gitu. layanan Soal gitu. pakai bahasa yang lebih dimengerti aja Mas. Dari penyedia layanan itu Misal dari penyedia layanan itu kan harganya kan sekarang itu 300 Mas. 300 itu pasang atau 20 bulanannya Mas? Mbps bulanannya. Nah, bulanannya itu Pasangnya sekarang 300.000. pasang 300. Kemarin tempat teman saya itu 1.500.000, nggak tahu diantah berantah mungkin ya. Itu kalian buat aja. Kalian sebelum itu saya sarankan buat apa? Ajak tetangga lah ya. Semisal Bikin grup dulu di WA RT RW. boleh. Iya, RT RW net. Jadi nanti siapa saja yang ingin ikut daftar gitu. Sarannya patungan ya gitu Mas. Iya Mas. Ah, iya. Ntar kalau udah patungan itu berjalan, kalian kan adminnya. Nah, bisa tambah lagi, bisa buat beli pemancar. Ntar ada orang yang pengen ikut. Nah, Ya, itu bisa. sistemnya berarti kayak nyolong-nyolong maringana Mas. Apa enggak nanti kalau ketahuan gimana? Ini sekedar trik untuk usaha Trik gitu untuk karena usaha aja ya. karena ini musim pandemi. Jadi gimana caranya kita mendapatkan keuntungan Kita harus dari itu? kreatif lah ya, Nah, Mas. iya. Sebenarnya kalau ketahuan dari pihak penyedia layanan juga nggak boleh sih. Itu nanti diarahkan ke RT RW Nanti kalau net. kalian mau apa? Kalau udah RT RW-nya biasanya udah besar itu ada. Kalian buat surat izinnya nanti ada. Nah, itu bisa ya. Bisa. Jadi upgrade lah ya, Mas. Iya. Nah, Ntar Jadi saya resmi. buat konten cara membuat ini surat perizinannya ada nanti. Nah, nanti mungkin penjelasan RT RW net lebih lanjut nanti ada di konten selanjutnya di mana mungkin di sini gitu. Nanti karena ini ahlinya masang-masang router karo anu dia. Saya nggak mudeng. Nek aku sing masang ya konselat kabeh jedor kabeh kayak gitu. Oh ya, udah ya. Terima kasih ya Oh iya, buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ini. Terima kasih sekali. makasih sekali. Nah, ini ditunggu aja itu konten RT RW net-nya itu jadi penjelasannya bagaimana. Yang lebih rinci ya Mas. Ah, lebih rinci Mas. Jadi iki daftarnya mengendi apa nune sepira nek sing Nanti nganggo saya wong. juga buat konten tentang apa cara mendaftarnya. Kan itu kayaknya bisa harus dibuat jelas konten Mas. ya. Jadikan satu nanti di jangan terlalu terpisah-pisah gitu Mas. Jadikan dalam satu konten dari mulai pendaftaran sampai selesai itu skemanya itu nanti gimana. Jadi nanti pemirsa itu paham. Jadi oh iya katanya menarik itu usaha seperti itu. Memang menarik. Itu jadi uang jajan dia sih selama ini gitu. Ya ini wis praktek dewek mulane wani ngomong Itu gitu. namanya passive income. Karena kan iya. kita kan nggak kerja nggak apa-apa tapi dapat uang. Dapat uang karena daripada kuota kita nganggur, nah kan mending dibagi tapi oleh duit gitu, ya kan? Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima Lanjut kasih ke yang sudah nonton. Lanjut di konten video selanjutnya. yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa buat nonton yang selanjutnya lah ya. ya pastilah kita harapannya kayak gitu ya. Saya Mas Fana 617. Saya Mr. Gendut. Kalau ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Iya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.